sanksinya yang terlalu ketat gitu. Padahal kita udah jujur sesuai dengan apa adanya kita, tapi tetap bisa di-ban, tetap bisa nggak bikin apa-apa gitu. Atau mungkin teman-teman ternyata akunnya pernah ke-hack nih, terus dia bikin page aneh-aneh. Setelah dia bikin page aneh-aneh, terus kita authority untuk bikin page-nya bisa ke-suspend. Itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi nggak tahu ya, kan kalau misalnya aku page-nya ke-ban kan page-nya hilang ya. Jadi kita nggak bisa nge-trace itu lebih dalam lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini setelah dicoba FB Lite baru bisa. Nah, ini juga bisa salah satu cara buat ngakalinnya pakai Facebook Lite itu benar. Tapi so far dari pengalaman aku belum pernah pakai Facebook Lite-nya karena aku itu udah cukup mature ya, jadi nggak perlu hal-hal seperti itu. Tapi nanti kalau teman-teman ada kendala lagi, boleh coba didiskusikan lagi di grup ya, gitu. Oke, itu aja. Ini ada lagi yang mau nanya nggak? Aku kasih kesempatan satu lagi yang mau nanya. Kalau nggak, kita bisa langsung coba praktis lagi, lanjutin kemarin karena kita baru sampai ini ya. Wait, belum selesai pembuatan kreatifnya, gitu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke, berarti aku mau ada yang belum bikin tuh. Coba aku mau coba share screen dulu ya teman-teman ya. Kemarin kita baru sampai sini ya teman-teman ya. Ini ininya tulisannya apa tuh ya, kecilan. Apa halo teman-teman, gedein deh, nah biar lebih kelihatan ya. Nah, enaknya di sini teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kemarin kita udah coba bikin campaign, terus kita udah coba bikin adset gitu. Nah, setelah kita udah coba bikin adset, berarti yang pertama bisa kita masukkan itu kemarin udah ya. Nah, enaknya di Meta teman-teman, kita tuh sorry. Apa yang udah kita kerjakan, kalau misalnya keluar itu masih bisa kita lanjutkan lagi teman-teman kerjaannya. Gitu. Jadi ini kerjaan kita kemarin belum kita publish, dia udah bisa masuk ke udah bisa apa ya namanya ya, udah bisa kita lanjutin gitu. Jadi fitur ini lumayan berguna kalau tiba-tiba koneksi internet kita terputus teman-teman. Jadi Meta tuh nge-save semua apa yang udah kita kerjakan gitu. Nah, kemarin kita kan kerjainnya udah sampai bawah nih, dari targeting bla 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 bla. Nah, di sini kita berarti lanjut dulu masukin ke ads-nya nih teman-teman nih. Nah, di sini ada ad name-nya nih. Kita bisa pakai ad name-nya mau apa. Kemarin itu aku udah kasih contoh. Nah, untuk name-nya mungkin kayak konten 1, nama konten 1, terus kita bisa kasih formatnya still image, video, atau carousel gitu. Sampai sini sebenarnya kalau ads-nya itu namanya bakal jauh lebih gampang
Yang penting kita bisa mengingat kontennya tentang apa gitu. Karena yang paling penting itu kita ada di campaign name sama adset name-nya teman-teman. Supaya kita langsung bisa nge-trace ini lagi ngomongin apa. Ini campaign kita lagi ngapain. Nah, kalau kontennya itu bisa lebih fleksibel teman-teman. Teman-teman mau namainnya apa itu boleh. Bahkan aku punya satu klien yang konten name-nya itu bukan nama konten image tapi nama budgetnya. Jadi karena setiap konten budgetnya berbeda nih teman-teman. Jadi aku tulis per budgetnya di setiap konten gitu. Jadi ketika mereka ngelihat pricingnya, melihat nama ads-nya 3 juta, oh ini konten yang ini, mereka yang hafal gitu. Jadi itu kalau udah ads name ini fleksibel banget ke teman-teman mau seperti apa. Nah, kita lanjutkan dulu dari ads-nya nih. Nah, ini ada partnership ads teman-teman. Biasanya kalau kita mau masukin, ada nanti bakal kalau ada yang sponsor 2 gini teman-teman, ini kita berarti pakai partnership gitu. Biasanya yang collaborate sama KOL mereka bakal pakai ini gitu. Udah kerjasama sama KOL, terus kerjasamanya itu di boost pakai ads gitu. Nanti kreatornya bakal ngasih kode dan ini tinggal kita masukin aja, langsung dia auto terkoneksi gitu. Terus identity-nya juga bisa kita rubah, tapi ini kita masukin dulu. Nah, di sini ada identity. Facebook page-nya ini kok bisa ini ya, nggak bisa diklik ya. Nah, teman-teman kalau mau ngerubah itu bisa masuk ke adset-nya, mau pakai page yang mana gitu ya. Karena nanti kita bakal masukin ini sebagai akun pengiklan. Oke? Nah, di sini ada ad setup nih teman-teman. Ada create ads, ada using existing post, ada creative hub mockup. Nah, kalau di sini jujur aku belum pernah pakai mockup karena dia harus, kalau mockup ini biasanya yang nyediain creative agency teman-teman, bukan performance agency. Jadi aku kebetulan juga nggak punya fiturnya. Yang sering aku lakukan adalah antara create ads, yaitu dark post. Nah, dark post itu apa sih? Sebenarnya dark post itu istilah di agensiku ya. Jadi kalau misalnya ada akun Instagram mau ngiklan tapi dia nggak mau posting di feed-nya, itu pakai dark post. Jadi dia nggak bakal kelihatan di feed-nya. Nah, kalau using existing post itu kita bisa pakai konten yang pernah kita upload teman-teman gitu. Sampai sini paham ya? Tuh, di sini udah disediain bla 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 bla-nya. Kalau misalnya kita belum punya postnya, terus kita bisa create ads. Nah, di sini ada fitur mau pakai single image atau video, atau carousel, atau collection. Collection itu apa sih? Nah, collection itu biasanya lebih ke arah collaborative ads. Yang misalnya teman-teman itu kelihatan ada produk-produknya, si pas ya. Jadi bisa ngeklik itu langsung masuk ke produknya, itu yang kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak dari fitur-fiturnya? Aku finishing dulu deh fiturnya. Terus di sini ada add kreatif. Di sini kita bisa add media, ada image atau video. Teman-teman bisa upload di sini. Nah, kalau misalnya kita pakai existing post, dia udah nggak keluar tuh tadi tuh buat uploadnya. Kenapa? Karena kita pakai existing post gitu. Nah, kalau ini nanti keluar, nah terus ada primary text. Primary text itu lihat, bisa menggunakan karakternya sampai 125 atau kurang, tapi biasanya pakainya di 200-an lah. Karena kan tulisan Indonesia itu wordy ya, terlalu panjang. Jadi biasanya sampai 200, bahkan bisa lebih.
tapi best practice-nya itu 125 karakter gitu. Nah, di sini bisa ada tambahan lagi nih. Mau tambahin headline. Headline itu yang bakal kayak gimana, nanti kita langsung run through bareng-bareng ya. Terus description itu biasanya di bawah headline. Nah, terus kita juga punya call to actions. Biasanya kita bisa klik shop now. Nah, shop now-nya itu berarti masuk ke website gitu. Nah, kita bisa masukin landing page kita kemana gitu. Terus kalau instant experience kayak gimana sih? Nah, instant experience itu salah satu partnya dari SIPAS. Nah, biasanya kita masukin ini nih. Jadi langsung kelihatan. Dia bakal ada template-nya. Oh, langsung kelihatan satu landing page-nya nih gitu. Terus bisa masukin produknya, harganya, terus masukin ke URL-nya. Jadi bisa kelihatan lebih seamless. Jadi ini langsung kita masukin nih, misalnya kita nggak mau koneksi pas nih kita, karena toko kita masih kecil nih, kita baru punya beberapa produk. Nah, teman-teman bisa masukin instant experience ini dengan masukin price tag-nya, terus harganya dan lain-lainnya. Mail kita. Oke. Ini karena aku masih lanjutin Meta ya, New Balance ya. Terus aku namain biasanya static image. Oke. Nah. Terus karena aku nggak punya postingannya buat aku promoin, aku otomatis pakai dark post. Nah, dark post aku bisa add image atau add video. Nah, sekarang gimana kita dapetinnya, gimana cara bikin yang paling mudah ya teman-teman ya. Cara bikin yang paling mudah, aku bakal kasih tahu ke teman-teman, kita bisa menggunakan Canva ya. Ini teman-teman udah sering pakai kan? Ketik satu teman-teman kalau sering pakai Canva. Ini udah hal yang paling gampang ya. Karena udah ada template-nya, enak, dan dia bisa bisa melakukan banyak hal lah gitu. Kita coba login dulu. Udah punya akun belum ya? Kita dulu, aku lupa. Sip. Nah, di sini teman-teman, kita enaknya di sini udah di enaknya kita di sini tuh udah disediain berbagai macam dimensionnya ya. Sebentar, lihat dulu deh. Now, oke. Kita tinggal ketik di sini ya, kayak Instagram. Nah, di sini kita udah dikasih portrait, square, sama story ya, kalau nggak salah. Nah, ini yang square. Aku coba dulu yang square. Aku coba. Nah, di sini teman-teman bisa ekspor fiturnya. Mungkin teman-teman yang udah sering pakai, udah, ini mah udah gampang banget. Kan?
misalnya belum, teman-teman yang belum, teman-teman bisa explore di sini. Nah, terus sorry, aku bisa apa ya? Masukin aja deh shoes. Aku coba contoh dulu. Soalnya ini aku mengambil contoh ya. Nah, aku bisa, aduh yang free mana ya? Ini nggak ada yang free ya. Nah, ini ketemu nih yang free nih. Nah, ini aku sebenarnya belum memperhatikan estetikanya ya teman-teman ya. Tapi di sini cuman teman-teman supaya get it aja ya. Oh sorry. Dan teman-teman harus perhatikan komposisinya. Sebenarnya apa sih komposisi yang paling enak? Komposisi yang paling enak itu sebenarnya teman-teman 70-30, di mana 30% itu dari words, 70-nya itu gambar visual gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba, aku coba ini aku coba bikin desain-desainan dulu ya. Nah, oke. Ini ceritanya sepatu yang mau aku jual, mau aku promosiin. Berarti setelah ini aku tinggal cari tombol downloadnya di mana ya? Aku lupa lagi tombol downloadnya. Oh ini. Berarti aku coba download dulu dan dia di PNG. Nah, download. Nah, terus aku juga bisa masukin lagi nih. Aku lupa lagi. Size story ID. Oke, kita bikin segini dulu ya. 1080 sama 1920. Nah, aku tinggal edit nih teman-teman. Mana settingnya? Aku jujur aku udah rada lama tidak menggunakan ini. Sebentar. Oh, kita harus pakai Canva Pro ternyata teman-teman. Sebentar ya. Nah, bisa download PNG atau JPEG, tapi kalau aku lebih sukanya PNG ya teman-teman ya. Ini gimana cara? Teman-teman ada yang tahu gimana caranya upsize ini? Sebentar ya, aku cari. Caranya adalah berarti kita, harus pro ya, menyebalkan, pantas. Karena terakhir kali aku pakai teman-teman pas aku lagi belajar ads di 2019 teman-teman. Dia ngerubah size tuh gampang banget. Oke, berarti kita balik lagi ke home dulu. Canva sudah sekapitalis ini ternyata teman-teman. Kecewa aku. Kayaknya makanya aku terakhir pakai tuh ini tuh bisa gitu. Jadi dari satu size tiba-tiba tuh size-nya aku naikin terus bisa di-download. Jadi downloadnya aku 2 kali gitu. Sedih deh sama Canva nih, kapitalis banget. Berarti kita coba bikin lagi ya story di IG. Nah, aku ini karena aku lagi ambil contoh aja ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya selera desainku tuh jelek banget. Jadi teman-teman jangan terlalu mengikuti arah desainku ya. Itu dia kenapa aku nggak jadi desain grafis teman-teman. Ya Allah ini pro semua. Aduh, sedih banget sih pro semua sekarang. Aduh. Nah ini kita coba customize ini aja ya. Yang pro gocap setahun. Kalau misalnya teman-teman ada yang temannya guru, setahu aku
bisa gratis. Nah, ini ya. Wah, udah cocok dah nih, udah nggak perlu dia apain lagi. Ini tinggal kita hapus. Nah, terus kita tinggal download. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, kita udah punya 2 page-nya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, kita di sini bisa add media teman-teman. Kita bisa add image. Terus kita bisa upload. Nah, kita bisa biasanya upload yang 1080 kali 1080 dulu nih. Loh, mana ya? Nah, ini nih. Terus kita next. Nah, di sini teman-teman, dia ada banyak size-nya nih. Ada yang kotak, terus ada yang portrait. Kalau aku yang portrait tuh aku bikin original gini aja. Karena tidak memberatkan pekerjaan anak desain grafis gitu. Karena kiri kanannya di sini bakal transparan, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, yang PR kita adalah untuk size story. Jadi ini bisa di replace teman-teman. Kita tinggal upload konten lagi, terus kita masukin yang ini. Nah, dia jadi ukurannya enak ya, gitu. Jadi ukurannya tidak kepotong. Nah, terus kita next. Nah, di sini teman-teman, sebentar sampai sini. Nah, di sini biasanya ada 2 recommendation nih. Tuh, kita di sini bisa, image placement udah. Biasanya dia ngasih recommendation. Berarti yang belum adalah primary text-nya. Oke. Nah, gimana caranya bikin primary text? Kalau aku menggunakan andalan sejuta umat, teman-teman. Kita menggunakan ChatGPT yang gratis aja. Karena sebenarnya aku bisa bikin, cuman lots of time aku terkendala oleh terkendalanya sih di waktu, karena aku harus megang beberapa klien, tapi aku tapi emang bener-bener konteksnya agak susah ya aku jelasin ya. Kalau aku megang satu brand masih aman karena ini brandnya udah lumayan banyak, jadi aku tinggal gini aja, please create 150 words of selling new shoes. Udah. 150 words, sorry. Make it 150. Nah. Sip. Nah, udah bagus nih. Nah, udah ya. Pekerjaan kita sudah dimudahkan. Kita masuk lagi. Kita masukkan primary text-nya, teman-teman. Nah, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan. Ini karena aku salah satunya megang produk Apple ya, teman-teman ya. Kalau aku nih megang produk Apple, ketika masuk story, teman-teman, dia itu gak boleh ada tulisan sama sekali. Jadi cuman gambar aja seperti ini. Jadi, nah kalau ya teman-teman, nah ya, nah teman-teman, ini agak ribet. UI di sebelah kanan tuh agak ribet. Tuh kan, balik lagi. Nah teman-teman, ini aku kok share case aku ya, karena kebetulan aku juga ada aku jualan iPhone dan emang kerjasama sama Apple, di mana Apple itu punya strict regulations, di mana nih kalau di Reels atau di Story ada tulisan ini,
Ini nggak boleh teman-teman. Ini menyalahi kayak ethical code-nya mereka dalam kreatif. Gitu. Jadi pertanyaannya di story, di feed, dia itu harus ada, tapi udah mulai bingung nih. Tapi di story nggak boleh ada, sedangkan kita menggunakan kreatif yang sama gitu. Nah, sekarang gimana cara ngakalinnya? Nah, kita bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, di sini ada 17 placement yang bisa teman-teman edit satu-satu. Nah, kalau di sini aku biasanya masuk ke reels ini nih teman-teman. Dia bisa diedit secara grup, bisa diedit satu-satu. Gitu. Nah, kalau aku bakal ngedit secara grup nih, di mana dia itu nggak boleh ada tulisannya. Gitu. Nah, ini tinggal dihapus aja nih. Jadi di sini ada editing 5 placement, di sini teman-teman bisa explore. Nah, di sini juga dikasih best practice-nya nih. Atas ini yang kuning ini zona-zona nggak boleh ada tulisan. Gitu. Karena dia bakal ketutupan sama UI-nya story. Gitu. Jadi makanya aku cuma kasih style-style kayak gini. Ini kita hapus, terus kita save. Gitu. Nah, berarti ini udah di customize. Lihat tuh, 5 customize. Berarti 5 ini udah diedit. Sekarang kita lihat, hilang deh. Gitu. Ada filosofinya nggak ada teks? Waduh, aku nggak tahu. Tapi satu yang aku paham dari pola marketing Apple adalah gambar dia harus kelihatan sejelas mungkin. Gitu. Jadi karena ada tulisan kan jadi gak kelihatan ya teman-teman. Orang terdistraksi sama tulisan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Gitu ya. Jadi teman-teman walaupun kreatifnya sama, tapi di setiap placement teman-teman bisa rubah. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ini aku pakai aku lupa lagi website. Nah, nah, terus kita bisa masukkan website URL di sini. Wah, selesai deh. Apakah selesai sampai di sini? Enggak, teman-teman. Kita masih masuk di ranah kreatif. Ini hal yang mulai kompleksnya nih, teman-teman. Kita kalau seperti ini doang agak sedikit sulit. Nah, di sini ada URL parameter. Waduh, URL parameter itu apa ya ini ya? URL parameter itu adalah identity. Dari mana klik itu berasal, yang nanti bakal jatuh di page kita. Gitu. Jadi kita pisahin di sini. Kita bisa pakai campaign source-nya berarti meta awareness. Nah, ini kita bisa masukin pakai rumus campaign ID di sini. Jadi nanti di analytics bakal keluar dengan namanya ini. Gitu. Nah, terus campaign mediumnya itu bisa kita pakai meta. Gitu. Kita bisa tulis meta, terus juga campaign name-nya itu campaign source berarti campaign source biasanya aku tulis meta. Source-nya dari meta ya, sumbernya dari meta. Mediumnya itu source-nya itu source medium. Bentar. Aku lagi inget best practice gue. Oh, kebalik. Berarti ini social paid. Source-nya dari social paid, yaitu dari sosial media dalam berbentuk ads gitu ya. Nah, terus mediumnya itu meta. Karena medium itu bisa ada meta, bisa ada TikTok, dan macam-macamnya.
Teman udah mulai pusing ya? Apa karena aku udah mulai ngomong sendiri soalnya? Bingung nggak teman-teman? Benar ya? Aku harus sedikit slow down nih. Terus aku masuk ke campaign name-nya, berarti aku bisa masukin campaign name. Nah, terus kita bisa pakai campaign content. Nah, ini kita bisa pakai add name. Nah, nanti dia bakal keluarnya seperti gini ya. Tuh, kalau kita apply. Terus kalau misalnya nggak mau pakai rumus yang dikasih lalu, kalau bisa tulis secara manual juga teman-teman. Misalnya campaign name-nya 12 promo misalnya gitu. Nah, terus pakai statiknya itu sepatu men. Nah, dia bakal keluar seperti itu. Terus kita tinggal apply deh. Nah, dia bakal buka UTM-nya seperti ini. Nah, kalau yang ini teman-teman, ya dia nggak pakai nih. Dia dari iklan juga keluarnya, tapi dia nggak keluar. Dia kayaknya pakai auto tag. Ini kalau kita belajar Google Ads, kita bakal belajar ini. Tapi so far kita belajar dari sini aja dulu. Oke? Setelah itu, kita udah punya semua. Wah, udah semua nih. Kita tinggal publish. Ya, harus add payment info dulu berarti. Aku nggak mau add payment info dulu. Berarti setelah dipublish, udah selesai sampai sini. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kita baru masuk materi 1, kita masih ada satu materi lagi. Ini basicnya ya, teman-teman ya. Sampai sini dari campaign, terus masuk ke adset, terus masuk ke ads. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Nggak ada. Serius nih, nggak ada. Berarti aku anggap udah bisa ya. Kalau masih baru, lumayan ribet. Tapi nggak tahu kalau praktek. Nah, berarti kongres teman-teman, kita sudah menjalankan satu campaign awareness, di mana kita masih punya 2 stage lagi, consideration dan conversion. Tapi consideration dan conversion itu biasanya 11-12. Bingung mau tanya apa. Tapi so far teman-teman masih bisa follow gak apa yang aku jelasin? Kalau misalnya nggak belum ini masih agak ribet gitu. Karena ini sambil tulis ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang lain gitu dari klien Coach Valdi gitu, berapa lama dia menjalankan awareness untuk hijrah ke consideration gitu? Maksudnya ada standar lah, maksudnya standar target dari klien gitu. Atau itu awareness yang lama-lama gak cuan-cuan gitu maksudnya. Gimana gitu? Ada batas wajar normal gak gitu untuk awareness? Aku bakal jawab gini. Aku bakal nge-refer ke klien yang budgetku lumayan gede kan. Contohnya iPhone tadi. Dia selamanya menjalankan awareness teman. Dia sudah menyediakan budget untuk emang pure dibakar, which mean kita cuma mau orang ngelihat itu buat level big company yang budgetnya banyak, itu mandatory gitu. Itu mandatory karena mereka juga harus meningkat, dia share of voice dia harus selalu distabilkan, itu dengan cara raising awareness. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
suka ngomongin ke klienku yang budgetnya ke bawah ya, yang mungkin nggak gede-gede banget, masih below 10 juta juga masih ada beberapa. Yang aku lakukan adalah, ini awareness-nya perlu masih ada apa enggak? Aku bakal jawab, aku selalu nge-maintain awareness sampai kapanpun. Gitu. Kenapa? Karena awareness adalah gerbang pertama orang kenal. Gitu. Kalau sampai gerbangnya nggak dipakai lagi, gimana caranya orang mau masuk? Itu common sense-nya. Ketika aku jelasin ke klien yang mungkin lebih pahamnya secara tradisional marketing gitu. Oke, kita misalnya aku bakal berargumen seperti ini. Oke, kita bakal nggak pakai awareness, kita langsung masukin ke considerations sampai purchase, tapi otomatis hanya orang itu aja, orang yang udah pernah masuk aja yang bisa kita targetin. Terus orang yang belum masuk gimana? Kan pintunya udah ditutup, kita sudah tidak menggunakan budget itu. Itu kan yang questions yang harus mereka jawab. Gitu. Nah, solusinya dengan budget yang kecil, apa yang aku bakal lakukan? Karena aku kan jatuhnya kayak konsultan ya. Aku harus solve problem mereka di mana mereka harus tetap jualan, tapi tidak menutup best practice dan awareness yang harusnya tetap jalan. Aku main distribusi budget gitu. Dimana misalnya 3 bulan pertama aku bakal lebih gedein di awareness gitu. Tapi di bulan kedua ternyata awareness-nya udah mulai jelek nih. Apa sih tandanya awareness-nya mulai jelek? Itu tergantung dari brand teman-teman. Kalau yang aku pegang itu frekuensi cap-nya dia udah muter di situ-situ aja. Itu berarti sudah mulai kurang bagus. Nah, kurang bagus tuh ya emang kurang aja. Nah, berarti aku sudah harus shifting budget awareness-ku ke consideration atau ke conversion. Gitu. Jadi dari bulan ke bulan aku bakal propose budget yang beda dengan porsi yang berbeda. Karena mungkin aja setelah 3 bulan jalan ternyata kalau aku gedein awareness lagi, results-nya bakal bagus. Gitu. Walaupun dia akan menurunkan jualan, tapi kan secara share of voice kita tetap masih menang, dan orang yang udah masuk dari awareness bisa kita coba retargeting ke depannya menggunakan campaign conversion. Gitu. Jadi kita kalau dibilang, ini bakal rugi nih, itu belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah technical daya analisis seorang digital marketing untuk melihat peluang pasar. Gitu jawabannya. Jadi walaupun budgetnya terbatas, misalnya budgetnya 3 juta nih, sebulan kita cuma bisa nge-spare 3 juta. Nah, kita bisa spare tuh mungkin 300.000 sebulan buat dapetin reach, atau 400.000, 500.000, bener kan? Terus 500.000-nya lagi consideration, atau sejuta, terus jadi sejuta yang conversion, kan itu bisa. Gitu. Jadi memang kita bisa akali itu dengan budget distributions. Gitu ya. Jadi kapan nih kita jualan-jualan? Nah, kita bisa menggunakan opportunity jualan itu di shifting budget yang kita lakukan setiap bulan berdasarkan performa kita di bulan kemarin atau beberapa bulan sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Ini kita bakar awareness, kayaknya nggak ada gunanya nih. Belum tentu teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman lihat dulu di TikTok Shop Live, bener nggak? TikTok Shop Live, orang yang ngiklanin live-nya mereka tujuannya cuma buat awareness loh, teman-teman. Tapi results end-nya yang beli juga bisa banyak. Kenapa? Karena satu, orang yang nggak kenal, aku akan ambil contoh paling enak di TikTok itu Barbie. Teman-teman tahu Barbie nggak di TikTok? Ini dia pasti selama TikTok Shop tutup, pasti dia pusing tuh tim digital marketingnya tuh. Yes, Barbie Smart Home. Dia salah satu produknya Smart Lamp.
eh, dia itu nge-live, live-nya itu terus di-boost teman-teman, di-boost ads gitu, di-boost ads, terus orang cuma ngelihat doang gitu, orang ngelihat doang, tapi viewersnya kan bisa jadi ada banyak, dan ketika ada banyak itu orang yang nggak kenal Bardi jadi kenal Bardi, otomatis orang yang punya sedikit intensi aja dia bakal nge-explore si produknya Bardi dan ujung-ujungnya bakal tetap beli. Nah jadi kita nggak perlu takut sama awareness. Kita tahu mungkin kita punya keterbatasan budget. Cara ngakalinnya adalah kita nge-shift budget gitu. Terjawab ya, semoga terjawab ya. Jadi jangan oh ini kita bakar duit aja nih, nggak cukup. Nah itu bisa. Aku understand dari aku bisa understand kenapa UMKM itu consider banget sama budget, tapi growth itu balik lagi aku bilang nggak cuma dari jualan. Growth itu bisa aja kita menang share of voice-nya dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk UMKM dalam bidang F&B, sebenarnya aku bakal jawab kalau F&B untuk boosting ads itu bisa, tapi kontennya teman-teman. Nah kita balikin lagi kontennya. Sebenarnya kalau di F&B teman-teman yang mahal itu bikin kontennya. Karena harus apa? Karena biasanya harus ngundang KOL. Bener gak? Kalau nggak ada KOL, F&B itu kontennya pasti nggak nggak appealing. KOL, Key Opinion Leader, yaitu aku akan kasih contohnya Raffi Nagita. Nah, coba kalau misalnya Anissa bawa Raffi Nagita ke kafenya Anissa gitu kan. Udah pasti dalam waktu 6 bulan ke depan itu bakal rame, bener gak? Orang bela-belain dari luar kota ke situ karena Raffi Ahmad sama Nagita pernah ke situ. Cuman harganya ya 700 juta gitu sekali undang. Gimana ya? Jadi aku bakal aku bakal kasih suggestions kalau emang mau ngiklan. Aku bakal lebih suggest sih untuk budgeting iklannya mungkin bisa diperkecil seperti yang udah plan kita yang kemarin kita planning, bener kan, kita planning itu budget dari iklan itu bisa nggak segede budget di KOL yang akan mengarahkan ke organik kita, karena F&B itu memang cocoknya ketika ada info dari mulut ke mulut. Itu memang F&B itu best practice marketingnya di Indonesia ya. Aku kalau di luar kayak aku waktu ke Singapura kayak nggak dari mulut ke mulut, itu emang behavior orang Indonesia kalau restoran atau F&B itu dari mulut ke mulut. Nah, ketika gimana caranya ningkatin info dari mulut ke mulut dengan bagus? Satu, ketika kita bikin konten, storytellingnya benar-benar harus kena. Dua, emang secara rasa dari kafe atau dari makanan atau minumannya harus quality base. Kita nggak bisa kejar kayak pakai bahan yang lebih murah aja, itu nggak bakal sih. Kecuali target pasarnya kayak teman-teman jualan kopi kopi yang keliling dinaikin sepeda, kopi jago. Nah, kalau teman-teman pernah ngeliat kopi jago, ini teman-teman yang di luar Jabodetabek mungkin kurang relate ya. Nah, Starling, yes. Kalau Starling kan semua orang pasti beli selama dia haus, based on your needs gitu ya. Nah, kalau misalnya Anissa punyanya kafe,
atau at least tempat hangout lah, harus based on quality base gitu, bukan need base. Kalau need base aja mungkin warteg juga nggak perlu promosi rame gitu kan, yang penting makanannya enak dan murah. Nah kalau misalnya Anissa bikinnya kayak pre-order, misalnya aku lagi bikin nasi goreng pre-order nih, misalnya pertama ke teman-teman dulu kan. Nah harus state quality, di quality yang bagus, tapi GP-nya apa, dari margin profit itu pasti bakal kecil banget, bahkan bisa kerja capek doang. Itu sering banget, dan itu yang dilakuin temanku sih. Tapi so far karena makanan dia enak banget, jadi jadi di kantorku ada satu orang yang jual, ibunya itu bikinin makan siang buat teman-teman, buat kita nih, buat kita itu. Dia start dari teman-teman circle-nya di kantor itu, sekarang sampai sudah satu kantor orang pesen, sampai juga ada di lantai atas yang pesen, karena mereka ngeliat kok nasi boxnya tuh sama semua gitu. Dia literally kayak bikin nasi boxnya itu customize gitu, daripada dia bikin yang beli kartonan gitu. Dia rela ngebuang uang dia kan, kalau yang customize itu lebih mahal ya, bener gak sih, supaya ada logo dianya aja. Dan nah jadi aku sama teman-temanku kan, dia udah rananya satu kantor nih, aku sama teman-temanku tuh suka ke bawah. Jadi karena kan banyak teman-temanku yang sambil ngerokok juga kan makannya gitu kan, jadi turun ke bawah bawa box yang sama, sampai ada yang nanya itu beli di mana gitu. Oh ini dari teman, ini satu kantor, dan dia tuh cuma ngasih logo, terus ada nomor teleponnya aja. Dia bahkan ibunya kan yang bikin ibunya ya, dan dia kerja, jadi kayak gak ada waktu buat ngurusin Instagram dan lain-lainnya. Ini case rare case ya, sampai ada yang oh iya pesan, dan ujung-ujungnya jadi langganan gitu. Jadi memang quality dan branding itu diperlukan, tapi emang harus mulut ke mulut yang bakal winning the market dari F&B gitu. Nah makanya banyak restoran yang ngundang KOL, karena KOL itu adalah part dari marketing mulut ke mulut gitu. Nah nanti PR-nya Anissa adalah ketika lagi mau opening marketing, buka budget marketing, distribusi dari tiap channelnya bakal seperti apa gitu. Nanti kalau aku jelasin satu-satu di sini, wah nanti kebanyakan nih. Berarti ini adalah PR Anissa sendiri yang harus Anissa selesaikan, di mana budget distribusinya harus bisa sesuai. Apakah terus kalau misalnya salah gimana? Kalau salah dievaluasi, mana yang perform, mana yang nggak perform. Setelah itu kita formulasi ulang supaya ada yang perform gitu ya. Jadi harusnya dengan hal seperti itu kita bisa overcome lah. Emang di awal pasti resiko rugi itu ada, dan aku selalu ngomong ke klienku, di awal itu pasti rugi, apalagi kalau tap in di digital. Nah yang jadi PR buat aku sebagai digital marketer adalah gimana caranya balikin modal gitu. Itu dulu. Ketika modal sudah balik, aku bakal expect teman-teman udah bisa ngepredik bakal dapat uang berapa ke depannya gitu ya. Nah karena ini masih belajar, jadi harusnya masih aman gitu. Tinggal coba diutak-atik dari segi budgeting dan lain-lainnya, sama pilih KOL-nya yang bener ya. Saran aku kalau dari ini, aku ngasih saran ya, belum tentu benar. Saran aku kalau mau pakai KOL itu pakai yang nano, engagement rate-nya tinggi. Kalau misalnya kafe skala kecil gitu. Paling jelek itu mikro, paling bagus itu mikro. Nggak usah bawa yang makro
atau mega gitu ya. Jadi kita pakai KOL Nano. KOL Nano tuh followersnya di bawah 10.000. Bener ya, di bawah 10.000 itu KOL Nano. KOL Mikro itu di bawah 50.000. Nah, yang diundang tuh yang itu. Nah, kalau KOL Nano itu enak banget, cuma bisa dikasih makan gratis. Banyak yang bisa dikasih makan gratis dan mereka harus posting. Dan biasanya followersnya itu teman-temannya juga. Jadi enak tuh, yang datang temennya gitu. Dan dari situ nanti bakal banyak interaksi ke depannya. Itu untuk restoran atau kafe skala kecil ya. Atau misalnya kalau teman-teman buka open PO buat lunch gitu, itu would be much easier gitu. Jadi mereka coba buka, kita kirimin makanannya terus suruh review. Mereka juga udah seneng banget gitu. Pakai call apa awareness jualan telur asin? Aku belum bisa jawab karena aku belum pernah jualan nih Mas Makul nih. Tapi kalau misal aku kan case-nya restoran atau tadi restoran atau kafe ya, karena aku kebetulan pernah aku bantuin temanku dan aku pernah ngehubungin beberapa KOL dan itu lumayan rame tapi kayak cuman seminggu habis itu sepi lagi gitu. Karena memang KOL itu ups and downs-nya itu lebih unpredictable. Nah, telur asin itu bagusnya jualan KOL apa awareness? Aku bakal jawab bisa jadi dua-duanya bagus. Karena kebetulan aku belum pernah jalanin nih, jadi aku nggak tahu base datanya kayak gimana. Kalau mungkin kan kalau di case Anissa aku pernah jalanin cafe, teman aku pernah bantuin handle KOL-nya, sama aku juga pernah bantuin jualan makanan temanku gitu kan. Nah, memang kalau dari jualan telur asin itu quite niche ya. Itu bisa aja kalau emang ada telur asin yang bisa dikontak buat KOL, kirimin aja gitu. Review dong ke influencer nano makanan, review dong telur asin gue nih gitu kan. Ini gue kasih gratis deh gitu. Itu bisa aja, tapi kan kita lihat impact-nya setelah ada postingan itu, apakah penjualan meningkat, di gapin nih selama 10 hari atau mungkin 20 hari, apakah ada penjualan meningkat atau enggak. Kalau enggak ya berarti enggak ada efeknya gitu. Lihatnya ke impact reportnya, dari reportnya ya. Benar. Oke, kita jadi ngomonginnya ke bisnis nih. Oke, udah mau dijadiin ininya ya, digital specialistnya ya. Oke, jadi itu jawaban dari aku sih. Kayaknya kalau KOL Nano tuh murah banget sih, dan juga bahkan sometimes aku pernah ngide kayak, oh ya udah, kita punya budget berapa, terus undang aja ibu-ibu pengajian gitu kan. Ibu-ibu pengajian kita bawa ke kafe, kita subsidi makanannya, mereka punya duit berapa, biar rame dulu aja. Jadi kayak crowd itu, terus mereka kan ibu-ibu pengajian kan lots of time mereka suka posting ya. Nah, kita pengen ketika mereka masuk, mereka harus posting di sosial media mereka. Udah gitu doang. Sesimpel itu bisa raising attractions, walaupun waktu itu impact-nya kurang ya. Karena kita udah ibu-ibu pengajar aja yang paling gampang di reach ke Bu RT, terus diundang suruh publish, itu stepnya sangat simpel gitu. Oke, kita jadi banyak kan nih ngomongnya. Tapi so far teman-teman mindset di bisnisnya mungkin jadi lebih terolah sedikit. Terus teman-teman ketika bikin plan mungkin jadi lebih terolah. Hopefully ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua teman-teman. Aku mau ini dulu deh. Misalnya aku mau masukin
campaign berikutnya. Oh, kita bisa duplikat teman-teman. Aku mau bikin campaign yang lain deh. Oke. Tapi aku nggak mau awareness nih. Aku maunya consideration. Oke, considerations. Apa sih yang membedakan considerations dan awareness sebenarnya? Kita akan membedakan dari si awareness dan consideration-nya. Ini berarti dari tipe objektif sama funnel-nya ya. Berarti ini kita bukan reach dong. Kita misalnya mau bisa mulai dari traffic atau engagement atau leads teman-teman. Gitu ya. Kita coba misalnya mau masukin orang ke traffic. Kita ganti deh ke traffic aja. Kita mau orang banyak masuk ke website kita gitu. Itu udah salah satu part dari considerations gitu. Oke. Publish itu aja belum masukin payment, lupa kebiasaan. Nah, terus kita bisa masuk nih teman-teman. Trafficnya ini mau masuk kemana gitu? Mau masuk ke messaging, Instagram atau calls atau apps gitu. Nah, di sini ada performance goals-nya. Ada dari link click atau landing page view. Mau landing page view itu apa? Itu benar-benar sampai usernya masuk ke website kita dan sedang loading. Biasanya kan kalau teman-teman itu ngeklik bisa langsung keluar instantly ya. Nah, itu baru masuk klik doang. Kalau udah sampai ada yang nge-load di landing page, itu berarti kita udah masuk landing page view. Gitu. Kita bisa masukin performance goal yang seperti itu. Nah, selain objektifnya yang berbeda, ada lagi yang berbeda teman-teman, yaitu kita sebenarnya yang pertama kita masih bisa menggunakan targeting yang ini, atau kita udah mulai pakai atau nih. Berarti kan ini kita tetap nyari orang di luar ya teman-teman ya. Atau kita nyari orang yang sudah pernah di dalam teman-teman, di dalam aset kita. Seperti yaitu apa? Itu kita bisa pakai custom audience teman-teman. Nah, custom audience itu apa? Itu custom audience adalah adalah audience yang sudah at least engage sama kita. Engage itu bentuknya apa? Entah dia cuma ngelihat iklan, atau dia pernah ngeklik iklan kita, atau dia sudah masuk ke profile kita, atau dia pernah masuk ke website kita, dan lain-lainnya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Jadi dari awareness, orang yang nggak kenal kita kenalin. Nah, di considerations, orang yang udah pernah ngelihat kita kenalin ulang, atau kita bikin mereka melakukan sesuatu. Nah, teman-teman mulai get it gak? Kenapa dari awareness ke consideration itu kita harus masukin orang itu per step? Mulai paham gak teman-teman? Kenapa sih kita harus bisa nge-engage orang yang udah pernah tap in sama kita? Jawabannya simpel teman-teman. Karena orang yang udah pernah tap in sama kita pasti udah kenal sama kita, berarti dia udah mulai punya intensi sama kita. Tinggal kita push lebih dalam di bagian kreatifnya nanti teman-teman. Cuman aku nggak bakal bikin kreatif lagi teman-teman karena udah agak kelamaan ya. Jadi aku di sini bakal jelasin logiknya aja. Jadi kreatifnya teman-teman ini kan kayak shoe sell gini doang, udah gitu ya. Terus kayak ininya best. Nah di sini teman-teman di kreatifnya bisa tambahin lebih banyak intensi atau CTA. CTA itu apa? Call to action-nya. Misalnya diskon, misalnya apa gitu. Atau
atau diskon, atau taruh aku bundling, atau misalnya apa sih, atau misalnya push ke member. Kalau member dapat diskonnya lebih gede, itu banyak call to action. Tapi ini balik lagi ke teman-teman. Oke? Nah, di sini kita sudah masuk, terus custom audience-nya tuh seperti apa ya? Nah. Udah launching beberapa bulan lagi, apakah dari sekarang atau harus tunggu launching dulu? Oke, aku bakal jawab, sebenarnya produknya udah matang atau belum. Kalau produknya masih 50% matang, mending jangan dulu. Tapi kalau misalnya tingkat kematangan produknya sudah 80 atau 90%, teman-teman bisa bikin teaser namanya. Nah, kalau teman-teman ngelihat karena aku kebetulan ngiklaninnya handphone ya, jadi aku lebih update-nya ke arah handphone. Misalnya kayak Xiaomi atau misalnya Redmi. Dia itu kalau nge-launching produk terbarunya, dia cuma ngasih siluet, dia sedikit ngikutin iPhone. Dia cuma ngeluarin siluet produk phone-nya, terus cuma ada tulisan coming soon. Tanpa ngomongin namanya, tanpa ngomongin speknya, itu sudah bisa melakukan teaser di awareness. Tujuannya supaya orang penasaran dan ngelihat kita secara organik di kedepannya. Gitu. Pas launching, baru kita keluarin konten yang sudah sesuai dengan produk kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau awareness kita itu bisa jalan bahkan dari sebelum produk kita launching. Tapi kita lihat dulu tingkat kematangannya. Balik lagi ya. Aku bakal bilang tingkat kematangan. Kenapa? Karena banyak orang yang ini produk belum launching. Kayak aku jadi curhat ya. Pas banget di minggu kemarin aku dapet klien. Dia bahkan belum ada di Indonesia tapi sudah mau mengiklankan produknya. Kayak, hey, come on, ada dulu kayak di Indonesia, baru kita bisa mulai kayak trying to grasp everything gitu. Jadi kita justru malah nolak. Kita nggak mau klien yang kayak gitu. Karena apa? Nanti repotnya bakal di kita sebagai orang digital. Karena ketika produk belum ada, dia cuma ada duitnya. Nanti di tengah jalan ketika lagi on progress tiba-tiba berubah, yang yang innalillahi kita lah gitu kasarnya. Jadi jangan sampai ada hal seperti itu. Makanya harus tingkat kematangannya udah 80%, 90% baru bisa ngeluarin teaser. Oke. Kita sudah mau masuk ke sini nih. Nah, kita masuk lagi dulu. Sorry nih teman-teman, aku jadi ngomongnya agak kelamaan ya. Berarti tadi mana ya? Kita switch to original dulu. Nah, di sini kita di sini bisa masukin custom audience. Teman-teman bisa create new di sini antara custom audience dan lookalike. Nah, kita bisa pakai dua ini. Dessert itu apa? Dessert apa ya? Apa ya dessert? Teaser. Dessert itu makanan enak ya. Oke teman-teman, kita fokusin ke sini dulu sebentar ya. Aku beresin materi dulu. Jadi teman-teman nanti bisa nanya lagi di akhir ya. Karena ini quite technical. Nah, teman-teman bisa bikin custom audience atau lookalike audience di sini. Di mana tujuannya buat apa? Tujuannya buat cari orang yang udah engage ya sama kita ya. Nah, bisa juga teman-teman, kita hapus dulu. Di sini ada audiences nih teman-teman nih. Bisa dari situ audiences, terus kita bisa pilih. Sabar teman-teman, loading. Nah, kita bisa pilih dari ads account yang mana dulu nih.
Nah, kalau kita misalnya tadi kan dites nih, kita bisa create custom audience di sini. Nah, di sini dari source kita itu ada banyak dari website. Kalau kita udah pasang tag gitu. Nah, terus juga ada customer list. Kalau misalnya kita ngadain event terus listnya masuk tuh. Gitu kan ada customer list. Kadang-kadang teman-teman kalau misalnya ikut event, ini kita kasih produk gratis nih. Tapi teman-teman harus ngisi nama, email, sama nomor telepon. Nah, itu adalah customer list, teman-teman, yang bisa digunakan. Gitu. Terus juga ada dari katalog. Kalau katalog itu dia orang yang udah connect sama si pas ya. Tapi ini bakal dikerjain sama tim Shopee-nya, jadi aku nggak terlalu tahu secara teknisnya ya. Sampai situ dulu. Oke. Nah, ada meta source, teman-teman. Dari lead form yang udah kita kumpulin, dari instant experience yang udah dibuka sama orang, dari shopping cart yang udah dimasukin, dari AR yang nggak pernah aku pakai. Ini ada AR nih baru. Terus dari video yang udah mereka tonton pun, itu bisa kita lakukan kita bisa lakukan custom audience. Kita bisa bikin custom audience. Dari Instagram account, kan udah enak banget tuh. Dari Facebook page, nah terus juga dari event dan lain-lainnya, atau on Facebook listing. Kalau kita jualan di listing kita, wah ada banyak banget ya source-nya ya. Nah aku akan ambil contoh, misalnya aku pernah dari orang yang pernah di Instagram account kita. Nah ini kita next nih. Aku ambil contohnya dulu ya. Nah, events-nya ada nih, ntar dulu aku sabar ya, aku udah gak sabar aja. Nah, misalnya, aduh jangan Kemenkes. Aku ambil contoh yang lain ya teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman lihat ya, klienku lumayan banyak ya. Aku coba ambil contoh ini yang dia ini jualan ya kayak Flinty lah, kayak Flinty di e-commerce. Nah, kita bisa include yang any atau all gitu. Jadi kalau any itu definisinya adalah or gitu. Or itu apa? Jadi misalnya aku akan ambil contoh simpel. Aku ambil contoh ya, Mbak Pinkan suka makan nasi atau makan singkong gitu. Itu aku ambil contoh yang kayak gitu. Berarti ketika Mbak Pinkan suka makan nasi, ketika aku nargetin orang yang suka makan nasi, Mbak Pinkan, nah ketika aku nargetin orang yang suka singkong, Mbak Pinkan kena. Sampai situ paham definisinya ya. Nah, terus juga ada all. All itu apa? Dia itu definisinya kayak N. Nah, aku kasih contoh lagi. Mbak Pinkan suka makan nasi dan singkong.